alam semesta ya. Tapi kalau momentum itu nggak dimanfaatkan secara baik juga nggak ada gunanya. Kita hanya bisa menerangkan situasi politik di dalam dalam keseluruhannya, di dalam sebut aja saya mencarikan istilah itu supaya terlihat bahwa semua hal itu terhubung satu sama lain, dan kita akan membaca bagaimana problem baru ini, yaitu munculnya ide 0% itu akan jadi tema utama tuh, supaya komprehensif. Nah, saya mau katakan komprehensif dari tadi, tapi saya mesti terangkan dulu alasan mengapa kita mesti membaca secara komprehensif politik di awal tahun. Karena masih ada keinginan untuk merusak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena masih ada keinginan untuk menyelundupkan kepentingan oligarki di dalam kebijakan tahun depan tuh melalui segala macam upaya diterangkan ke publik, tapi publik merasa bahwa sudah saatnya Presiden Prabowo menghentikan seluruh akses yang memungkinkan oligarki berkuasa dalam banyak hal tuh, dalam soal import ekspor, dalam soal ekstraktif industri, dalam soal proyek-proyek strategis, kan itu yang jadi semacam komprehensifness dari semua soal, supaya kita secara komprehensif sekali lagi melihat ini sebagai blok baru di dalam politik menuju 2029. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang kita bayangkan itu Pak Prabowo pasti juga secara komprehensif akan mempertimbangkan mereka yang ada di kabinet yang masih punya unsur-unsur Jokowisme. Kira-kira itu kesimpulan kita, dan kita tunggu perkembangan baru, dan kita tuh berharap bahwa ada kestabilan politik karena ada situasi ketegangan global. Kita tunggu supaya ada kemampuan baru dari Pak Prabowo untuk menilai awal pemerintahan dia itu harus betul-betul bersih itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini tanggal Jumat ya, 3 Januari 2025. Usia saya sekarang 63 tahun 4 bulan 5 hari, dan saya ingin merespon wawancara Rocky Gerung dengan Harsu Beno Arif ya, yang judulnya Selamat Datang Era Baru, Stop Salam 0%, Stop Dinasti Politik Jokowi. Jadi ada bagian video Rocky Gerung yang sebenarnya penting tapi tidak dielaborasi, yaitu soal presidential threshold yang kemarin dihapus dari 20% menjadi 0%, dan itu menurut Rocky Gerung itu satu era baru, tapi harus dilihat secara komprehensif karena masih ada keinginan jahat ya, ingin memecah belah PDIP. Jadi harus dilihat komprehensif katanya. Dan kedua, ada usaha-usaha untuk menyelundupkan istilahnya keinginan-keinginan oligarki dalam pemerintahan, dalam kebijakan Prabowo. Jadi sebenarnya 0% itu kalau menurut pandangan saya itu justru mungkin akan melahirkan pemimpin baru yang berkualitas di pentas nasional, tapi itu membuat Prabowo berada di dalam bahaya. Kenapa? Karena di dalam pemerintahan rejim Prabowo sekarang masih ada unsur-unsur, dalam bahasa Rocky Gerung adalah Jokowisme, dan itu tampaknya Rocky Gerung tidak mengelaborasi itu. Mungkin harusnya dia mengucapkan bahwa itu harus dikikis habis atau disikat habis unsur-unsur Jokowisme yang ada dalam rejim Jokowi, dan jangan sampai Prabowo ingin meneruskan kebijakan Jokowi. Karena apa? Karena sejarah sudah menghukum
Jokowi yang sekarang punya predikat sebagai nominator ya, presiden yang korup nomor 3 di dunia versi jurnalis internasional ya, yang tergabung dalam posisi apa itu RP ya, Organized Crime and Corruption Reporting Project gitu. Jadi melekat bahwa Jokowi adalah sang koruptor itu melekat sepanjang dalam sejarah politik dunia modern. Yang tersisa dengan hilangnya atau dengan dihapuskannya 0% ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden itu sekaligus adalah berbahaya bagi Prabowo, dan itu tidak diuraikan secara lebih rinci oleh Rocky Gerung, bahwa itu akan justru membuat bencana bagi Presiden Prabowo. Mengapa? Karena demokrasi akan dirusak dengan usaha-usaha untuk memecah partai PDIP, atau mungkin juga merebut kepemimpinan PDIP atau memecah dari dalam. Dan yang itu pertama. Yang kedua, tetap ada usaha-usaha jahat dari oligarki untuk terus beroperasi ya, dalam pemerintahan Prabowo tanpa Prabowo sadari. Dan yang jauh lebih penting adalah bahaya Jokowisme yang masih bersemayam di dalam separuh ya 16 menteri kabinet Prabowo yang semuanya adalah orang-orang Jokowi yang dirumuskan dengan sangat lugas oleh Rocky Gerung sebagai Jokowisme. Dan tampaknya Prabowo seharusnya Rocky Gerung terus menyeberangkan pikirannya lebih tegas, lebih lanjut, dan lebih radikal. Mereka harus disingkirkan segera supaya Prabowo bisa mencetak ya rekor yang sangat prestisius dan membanggakan dalam kepemimpinannya 5 tahun ke depan, kalau ya Jokowisme itu betul-betul disingkirkan. Dan inilah ya persoalan yang tersisa dari presidential threshold yang sekarang 0%. Itu ternyata kalau dipikir secara melingkar dalam perspektif yang lebih holistik, yang lebih komprehensif bahasanya Rocky Gerung, itu ternyata persoalan demokrasi kita itu tidak semata-mata hilang karena unsur-unsur jahat itu tetap beroperasi, dan Prabowo diminta ya oleh civil society untuk mengikis pengaruh Jokowi dalam pemerintahannya. Itu respon saya terhadap wawancara Hersu Beno Arif terhadap dan dengan Jokowi. Jadi salam 0% tiba. Salam 0%. Iya, salam akal sehat tiba. Tetapi Prabowo tetap di dalam bahaya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.